Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu utai pengandikan atsalitsatu kang nomor 3. Qala ngendika sinten Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, asratun utawi 10 minal khisali saking pira-pira tingkah iku latasluhu ora bakal dadi apik biwari asratin kelawan sakliyane 10 tuqarinu tegese barengi apa 10 ha ing 10 kang awal. La yasluhu siji ora bakal apik apa al aqlu akal bi ghairi wara'in kelawan tanpa wirai. Ai ijtinabul mahdhurat tegese ngedoi pira-pira larangan Allah Ta'ala. Qala ngendika sinten Amir bin Qais, idza aqala arikalane bundeli ka ing sira apa akluka akale sira amma sanging perkara layang bagi kang ora prayo apa man fa anta mongko utawi sira iku akilun wong kang berakal. Waruya lan den riwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Nabi iku kala ngendika al aqlu utawi akal iku nurun cahaya fil qalbi ing dalam ati yufarriqu kang bedaake apa akal mau bainal haqqi ing dalam antarane perkara hak wal batil lan perkara batil. Walal amala nomor loro ora ana amal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Waruwiya lan ruwiya dan riwayatake apa annahu sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala Abdul amali utawi paling utamane amal iku al ilmu billahi kelawan Allah. Fa innal ilma mongko sak temene ilmu iku la yang fa'u ora manfaati apa ilmu ka ing sira. Ma'ahu iku sertane ilmu qalilul amal utawi sithik amal wa katsiruhu lan akeh amal. Wa innal jahla lan sak temene jahl iku la yang fa'u ora manfaati ka ing sira
ma'ahu iku sertane jahal qalilul amal utawi sithik amal wala kathiru lan ora akeh amal. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa al Hakim Imam Hakim. Walal fauzu lan ora nomor telu ora ono kesuksesan. Walal fauzu lan nomor telu ora ono kesuksesan bi ghairi khasyiatin kelawan tanpa rasa wedi marang Allah. Aila yasluhu tegese ora bakal hasil apa al-dhufru kemenangan bil madlubi kelawan perkara kang den golek wala najatalan ora bakal untuk selamat sapa wong minal halaki saking kerusakan bi ghairi khasyatillah kelawan tanpa wedi marang Allah taala. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ora bakal mlebu an-nar ing geni neraka sapa man wong bakal kang nangis sapa man min khasyatillahi saking wedi marang Allah hatta yalija singgo balik mlebu apa Allah banu susu filter ing dalam nyun sewu pendil susu wala sultana lan ora bakal apik apa raja. Nomor pira iki? Nomor 4. Nomor 4 wala sultana lan ora ono raja bi ghairi adlin kelawan tanpa adil. Ruya dan riwayatake apa annahu satamani Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ahabun nasi utawi wong kang paling menungso kang paling dicintai ilallahi maring Allah taala yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku adnahum paling ngisore menungso minhu saking Allah iku bukan ngisore paling cedake menungso iku adnahum paling cedake menungso minhu saking Allah apane majlisan panggonane iku imamun rojo adilun kang adil wa abghadun nasilan menungso paling dibenci ilallah ta'ala maring Allah ta'ala yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat wa abduhum lan paling ado-adoe menungso minhu saking Allah apane majlisan gon lunggoi iku imamun pemimpin jairun kang lanjut. Mesti diterjemahkan guys. Perkataan yang ketiga dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini masih membahas tentang 10 nasihat. Nasihat yang ketiga dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 10 perkara tidak akan menjadi bagus kecuali dengan 10 perkara yang lain. 10 perkara ini tidak akan menjadi bagus, tidak akan menjadi baik kecuali dengan 10 perkara yang lain. La yasluhu al-aqlu bi ghairi wara'in. Akal tidak akan menjadi baik, tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali dengan sifat wirai. Apa itu wirai? Menjauhi perkara-perkara
mahdhurat yang dilarang, itu namanya wirai. Wong pintar nek ora ana sifat wirai, ya pintere wis tidak akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keburukan dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan yang mendatangkan kehancuran. Banyak orang yang pintar ya akeh, tapi kalau tidak ada perasaan takut kepada Allah, ya akhirnya itu ya membahayai dirinya sendiri, membahayai orang lain. Jadi di pondok itu bukan hanya mengasah otaknya diasah dengan dikasih pelajaran nahwu, shoroh, Quran, hadis, pokoknya banyak sekali pelajaran-pelajaran itu mengasah otaknya. Cuma ada tarbiyah, mengasah tentang hatinya, bagaimana hatinya ini ada sifat-sifat yang terpuji, ilmu, sifat tawadu, sifat syukur, sifat sabar. Ini yang dipelajari di pondok. Kalau pelajaran di sekolah-sekolah umum itu hanya mengasah kepada otak saja. Sehingga sering saya katakan namanya pondok itu kan ma'had tarbiyah ya. Tarbiyah, pondok tarbiyah itu apa ya? Itu dilatih segalanya, mulai 24 jam diatur bagaimana ngurusi klambine, ngurusi bagaimana mandinya, bangun tidur, makannya, ini semuanya dilatih mengikuti adab-adab, mengikuti sunnah-sunnah. Ini namanya tarbiyah. Wong pinter tapi orang iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi awake dhewe, dia bergantung kepada orang lain, gak mau nyuci baju, gak mau ngurusi makannya sendiri, berantakan. Itu bukan maksud pembelajaran pondok. Jadi pembelajaran di pondok ini tarbiyah, minterke akal dan bisa mendatangkan sifat wirai, takut kepada Allah Ta'ala. Qala Amir bin Qais, idza aqalaka akluka amma lam yambagi fa anta aqilun. Ketika akal kamu itu mengikat diri kamu dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka kamu disebut akil. Akola ini kan artinya akal itu secara harfiah akluka. Di sini kan akolaka akluka gitu ya. Kalau akal secara harfiah itu artinya ngikat. Akal secara harfiah itu artinya apa? Mengikat. Bundeli, dibundeli perkara-perkara, ilmu disampaikan oleh ustadz, disampaikan oleh guru-guru, dibundeli di dalam apa? Otak. Sehingga otak ini namanya apa? Akal. Paham? Bentuke sing kaya ngene iki bunder nang sirah iki jenenge akal. Karena apa? Mengikat maklumat-maklumat, informasi-informasi yang didengar,
dikumpulke diiket nang jero sirah, sehingga perkara yang nang jero sirah jenenge akal. Dan orang yang mengikat dirinya dari perkara yang tidak pantas baginya itu dinamakan orang yang berakal. Nek wong nglakoni sing perkara-perkara sing ora pantes kanggo wong iku, maka dikatakan orang tidak berakal, orang majnun, orang gila. Orang gila itu melakukan perkara-perkara yang tidak pantas bagi dirinya, ya. Nyun sewu, ane wong majnun mlaku-mlaku udo ora katokan. Karena apa? Lah, mengamalkan suatu perkara yang tidak pantas baginya, sehingga dia katakan tidak berakal. Kalau orang yang berakal itu apa? Akolaka akluka amma la yambaghi bahwa apa? Akilun. Ini pamane sampean utawa sapa wae melakukan suatu pekerjaan sing munggu kok sampean diomongi wong edan, ojo nesu. Karena apa? Yang melakukan pekerjaan yang tidak pantas itu namanya orang yang bighairi aklin. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-aqlu nurun fi qalbi. Akal itu nurun fi qalbi. Yufarriqu bainal haqq wal batil, yang memisahkan antara hak dan batil. Wong de akal iso bedakake endi sing bener karo endi sing salah. Nek wong ora duwe akal ya ora ono sing salah dadak dikerjaake, sing bener ditinggal. Sehingga orang-orang sekarang ini, manusia pada umumnya, kalau dilihat dengan pandangan syariat, mereka ini sudah tidak membedakan antara hak dan yang batil. Sing batil ya dikerjaake, sing hak malah ditinggalake. Maka kenapa hal ini? Karena saiki menungso akale wis rusak. Ya, akale wis rusak. Sehingga dikatakan orang itu tidak punya cahaya yang membimbing dia untuk mengerjakan perkara hak dan yang batil. Ya, ini tugasnya kita semua, bagaimana mengingatkan mereka untuk selalu dalam nur atau cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walal amalu bi ghairi ilmin. Amal itu tidak akan bagus, tidak akan baik kecuali dengan tanpa ilmu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam berkata, afdhalul a'mali al-ilmu billah. Amal yang paling utama adalah mengetahui tentang Allah. Iki afdhalul amal al-ilmu billah, ini paham enggak maksudnya? Amal yang paling utama adalah al-ilmu billah. Yang maksud dikehendaki dengan ilmu billah itu ma'rifatullah, iman kepada Allah. Banyak sekali dalam hadis ya, afdhalul amal al-iman, ya.
Abdul amal as-salatu fil waqtiha, Abdul amal birrul walidain, Abdul amal iman billah. Amal yang paling utama adalah al ilmu billah, ma'rifatullah. Karena ilmu dasar daripada segalanya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amal wa kathiruhu. Sesungguhnya ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kamu, baik amal itu sedikit atau amal itu banyak. Amal tidak ada ilmu tidak akan sampai kepada Allah. Sedikit amal dengan ilmu akan sampai kepada Allah. Apalagi kalau didasari dengan banyaknya ilmu. Sehingga orang yang beramal mungkin satu saja sama amalnya seseorang sholat 2 rakaat, yang sholat itu adalah seorang santri, dengan umpamanya seorang yang ulama besar sholat 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, tetapi amalnya sama, tetapi apa? Ilmunya yang berbeda, sehingga apa? Nanti berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang membaca Al-Quran 1 ayat, santri umpamanya baca Al-Quran 1 ayat, ulama besar membaca Al-Quran 1 ayat. Karena berbeda ilmunya, maka berbeda juga pahalanya. Mungkin satu santri ini membaca 1 ayat, dia hanya mendapatkan umpamanya pahala atau hikmah-hikmah. Tetapi seorang ulama dia akan mendapatkan hikmah bukan dari 1 perkataan, tapi per huruf. Per huruf dia mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu yang baru. Dilihat dari berbagai segi keilmuan, dilihat dari nahwunya, dari sorobnya, kemudian dari balaghahnya, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan pahala yang banyak lagi. Dikarenakan apa? Perbedaan ilmu. Jadi amal tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu ini akan menjadi berbeda-beda pula pahalanya, berbeda-beda pula barokahnya, berbeda-beda pula macam-macam perbedaan disebabkan oleh perbedaan ilmu. Makanya jadi santri iku sing suwe ya. Wene iso 15 tahun nang pondok. 15 tahun nang pondok engko lagi mulai kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Mondok lagi 2 tahun, 3 tahun iki urung ngerti apa-apa. Ibaratnya nek sekolah lagi iso maca nulis durung untuk apa-apa. Wa innal jahla yanfa'uka ma'ahu qalilul amal wa la katsiruhu. Sungguhnya bodoh tidak akan memberikan manfaat sedikit amal atau banyaknya amal.
Banyak amal bodoh nggak akan memberikan manfaat, apalagi sedikit amal. Orang banyak amal nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat, apalagi sedikit amal. Rawahul Hakim. Yang ketiga, wala fauzu bi ghairi khasyah. Kesuksesan tidak akan didapat, tidak akan ada kebaikan dalam kesuksesan tersebut kecuali dengan perasaan takut kepada Allah, khasyah. Jadi perasaan takut ini menjadi dasar dari segala sesuatu. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah di mana kamu berada. Jangan takut nek nang pondok, nggo nek wis mulai ora ana wedi karo Allah. Takut pada Allah ini dasar dari semua kebaikan. Wong tani duwe rasa wedi karo Gusti Allah, pertama susah, terus susah, tapi akhirnya selamat. Pedagang duwe rasa takut pada Allah, pertama ada kesusahan dalam perdagangan itu, karena biasanya pedagang itu dengan kebohongan, sumpah palsu dan sebagainya cepet untuk duit. Tapi nek ono pedagang kok wedi karo Gusti Allah, ora gelem ngapusi, jujur dan sebagainya, susah pertama. Tapi selasuwe wong kae ngerti pedagang kae apik tukune nang kono, ngomong karo tanggane pedagang kae apik, nek nimbang apik wonge mawane aneng sing Allah disebutno. Akhire selasuwe akhirnya wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik itu berada pada orang yang ada takut pada Allah. Santri ranti wedi karo Gusti Allah. Pertama ya wong seneng, aku seneng karo Mas Santri, macam-macam. Mas Santri ki masyaallah wonge ganteng, putih, amarga ora tau nang sawah, tanah pondok yo ora tau nang sawah. Ganteng putih, masya Allah, sholatnya tekun. Tapi karena tidak ada takut pada Allah, salat suwe kedoknya terbuka, akhirnya wong menjauh. Jadi apa saja kalau didasari dengan takut pada Allah, pertama itu susah, tapi nantinya akhirnya akan ada kebaikan. Profesi apa saja, mbok pegawai negeri, mbok tukang sampah ya, nek duwe rasa takut pada Allah, nanti ada jalannya. Aila yasluhu al-dhufru bil matlub. Kemenangan tidak akan, kemenangan dengan apa yang dia cari tidak akan menjadi baik. Dia mencari suatu kemenangan, suatu cita-cita, kemudian dia menghasilkan cita-cita tersebut, tetapi cita-cita tersebut tidak akan menjadi baik kecuali ada perasaan takut pada Allah. Wala najata minal halaki. Seorang tidak akan selamat dari kehancuran kecuali dengan perasaan takut kepada Allah. Kepengen selamat dari kehancuran ya takut pada Allah. Sehingga Rasulullah kalau diminta nasihat, ausini ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Takut ini miftahu kulli khairin, kunci dari semua kebaikan ini takut pada Allah. Sampai nek wedi ojo wedi karo ustad, wedi karo aku, wedi karo pengurus, ora usah wedi yo karo Gusti Allah.
nek wedi karo ustate tok, kok nek pamane wis mulih ora duwe wedi karo Gusti Allah. Amarga nang omah ora ana ustad, nang omah anane wong tuwa. Wong tuwa ora diwedeni. Jangan takut kepada peraturan pondok. Takutlah pada Allah. Kowe ngopo kok orang melanggar peraturan pondok? Aku wedi. Engko nek aku melanggar peraturan pondok ora barokah ilmuku. Jangan takutkan dengan peraturan pondok. Kenapa orang wedi nek ditakzir roh ustaz, ditakzir. Beda loh ya. Dasar atau awal dari seseorang untuk tidak melanggar aturan ini karena mungkin takut karo ustaz, karena mungkin takut dengan takzir. Tapi awal dari segala kebaikan bukan hal-hal seperti itu, tapi takut kepada Allah. Sampai ini nang pondok ya intinya takut pada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara man baka min khasyatillah hatta yalital labanu fid-dharri. Rasulullah katakan tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Sebagaimana tidak mungkin kembali susu masuk ke puntingnya. Susu ora bakal mlebu ning puntinge, ora bakal. Lubangnya itu seperti jarum, mungkin lebih kecil daripada jarum. Enggak mungkin balik meneh. Ora ono ilmu teknologi apapun tidak bisa memasukkan susu kepada puntingnya, enggak ada. Sebagaimana susu tidak akan masuk ke dorak tadi, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut pada Allah. Ora sah menangis, ora dikirimi duit. Mangan ora bakal mati kelaparan nang pondok ya, ora ono critane mati kelaparan. Ya nek mamane orang jajan amarga ora entuk kiriman ya pantes, tapi ora bakal mati kelaparan nang pondok, ora ono critane. Apa meneh kok santri nangis galau amarga ngono iku, amarga diputus pacar. Oh, aduh. Ini ditakbiri 4 kali saja seperti ini. Sampean mamane sinau tenanan. Somben cewek-cewek iku ngantri sampean. Arep pilih sing kaya piye terserah. Nek sinau tenanan mulai dadi wis pinter iso jelaske kono, iso jelaske ngene, iso sundul langit, iso ambles bumi, nerangake. Wong-wong itu antri. Kalau sing mburi itu antri. Wala sultana bi ghairi adlin. Raja tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan perasaan adil, sifat adil. Wong raja duwe sembarang dengai, iku wae ora ana kebaikan dalam raja tersebut kecuali dengan keadilan. Raja kok umpamane berbuat zalim, ini masya Allah, ini paling bahaya kalau raja ada kezaliman. Mendunia bahaya, apalagi di akhirat. Rasulullah katakan ahabun nasi ilallah ta'ala yaumul qiyamah wa adnahum minhu majlisan. Orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan orang yang paling dekat duduknya dengan Allah adalah pemimpin yang
adil. Pemimpin adil banyak sekali fadilahnya. Doa-doanya dimustajabah, diijabahi. Kalau pemimpin adil nanti rahmat turun. Sebagaimana Harun ar-Rasyid itu ya. Tanaman-tanaman, hewan-hewan pada semua menjadi baik karena keadilan seorang raja. Ya, pokoknya banyak sekali keutamaan apabila raja sing adil. Nek sampean mulai sampean boh ana sing dadi kepala desa, nggonane sing dadi camat, saya wasiat untuk jadi pemimpin yang adil. Wa abghadun nasi ila Allah ta'ala yaumil qiyamah, ini ancaman bagi pemimpin yang tidak adil. Orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan paling jauh tempat duduknya dengan Allah adalah imam yang jari, yang lacut. Imam yang lacut senengane apa nek bengi musik-musikan karo ngundang biduan-biduan kon nyanyi. Mabuk-mabukan. Ini sudah tersohor kalau raja-raja dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu ya raja itu pekerjaannya seperti itu. Ngundang biduan, penyanyi, mabuk-mabukan, mangan-mangan sing akeh karo kanca-kancane. Iku dari zaman dahulu. Lah, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.